Bentuk lain dari kemasan aqua ya. Ya kalau di angle tertentu mungkin mirip-mirip tuh. Sama kayak apa bungkus aqua sama gambar bocil zaman dulu. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Kali ini gue sudah berada di Jalan Raya Jogja Magelang, teman-teman. Sekarang tanggal berapa ya? 28 Juni, hari Rabu. Dan kali ini gue mau ngajakin teman-teman untuk riding balik ke Jakarta dari Jogja. Setelah trip kemarin kita sama-sama riding dari Jakarta ke Jogja via selatan ya, via Bandung. Nah, untuk trip kali ini rute yang bakal kita lewati itu kita akan lewati jalur utara, teman-teman, lewat Pantura. Jadi saat ini gue di Jalan Raya Jogja Magelang menuju arah utara, tepatnya menuju arah Magelang. Ya, sesuai dengan namanya, karena namanya sangat menjelaskan gitu. Dan sekarang baru jam 5.30, teman-teman. Kondisi cuaca mendung karena semalam sempat hujan juga. Dan jalanan basah dan matahari belum kelihatan ya. Sebenarnya sih biasanya jam segini matahari udah kelihatan nih, udah terang. Kita tunggu lampu merah dulu. Oke, kita udah hijau. Nah, di trip sebelumnya dari Jakarta ke Jogja via selatan ya, itu gua dengan bahan bakar Pertalite gua habis uang sekitar 160.000. Nah, di sini dengan jalur utara gue pengen tahu nih apakah sama ya konsumsi bahan bakarnya, sama besaran pengeluarannya untuk bahan bakar ataukah berbeda, teman-teman. Kemungkinan sih menurut gue ya, perkiraan gue ini harusnya beda sih. Harusnya kalau jalur utara ini lebih apa ya, lebih sedikit sih ketimbang jalur selatan. Karena utara ini terutama jalur Pantura kan secara kontur dia datar ya jalanannya. Berbeda dengan jalur selatan ketika kita lewati dari ya Purwakarta sampai ke Banyumas itu kan kita lewat jalan yang cenderung naik dan turun, teman-teman. Dan itu bikin ya kalau cara ridingnya itu style ridingnya itu dia kurang bagus, otomatis ya harusnya lebih boros ya penggunaan bahan bakarnya. Nah, di depan kita ada pelang Tugu Perbatasan Jawa Tengah dan Jogja. Selamat datang di Jawa Tengah. Nah, ini gue mau ngisi bensin dulu, teman-teman. Jadi sebenarnya tadi start gue itu, keberangkatan gue itu nggak jauh dari tadi gue opening ya. Sedangkan gue belum isi full bahan bakar, jadi gue baru bisa isi bahan bakar di sini, teman-teman. Sebentar, gue agak bingung ini masuknya lewat mana ya. Bablasan, ntar dulu gue matiin dulu kameranya. Ya, kita udah isi penuh bensinnya. Seperti biasa pakai Pertamax. Untuk pengisian pertama ini kita nggak hitung, teman-teman. Jadi anggapannya ini kondisi full awal. Jadi kita lanjutkan perjalanan ke arah Magelang. Alasan gua jalan jam segini itu yang pertama, gua nggak berani sih kalau lewat Pantura itu malam, teman-teman. Kan berbeda kondisinya kalau pas musim mudik itu rame. Seingat gue kalau hari biasa itu cenderung lebih sepi. Kalau lewat selatan gue lebih berani sih, karena jalur selatan itu walaupun hari biasa itu tetap rame, banyak kendaraan.
sedangkan utara enggak. Jadi pengennya sih pas lewat jalur Pantura itu jalanan terang ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita udah di Kecamatan Muntilan, kayaknya sih level kecamatan ya, Muntilan Kabupaten Magelang. Dari tadi gua ngebuntutin bis di depan nih, bis Eka cepat, lincah banget gila. Gue pernah naik bis ini nih, Eka cepat ini, memang di jalan tuh cukup menantang sih menurut gua. Karena nyelap-nyelip sana sini. Terus di jalan ini kayaknya sih gerimis teman-teman. Gua nggak tahu di kamera itu kelihatan atau enggak. Dari sini berasa rintik-rintik gerimis. Nanti kalau kita lanjut terus, nanti kalau lumayan terus nanti kita neduh. Oh ya, gue belum jelasin barang bawaan gue ya. Jadi barang-barang gue sebagian besar gue masukkan ke dalam bagasi di bawah jok, dan sebagian lagi gue taruh tas. Jadi gue bawa tas kecil dan gue gemblok. Cuman posisinya gue renggangin, jadi pundak gue nggak ketarik ya, nggak nahan beban gitu. Mungkin nanti kalau sudah mulai merasa pegel, gue bakal ikat di jok belakang kali ya, seperti biasa sih. Nah, kita di lampu merah yang sebelah kirinya itu akses jalan ke Borobudur ya. Nah, ciri khasnya itu ada patung-patung singa seperti ini, gapura seperti ini teman-teman. Jadi kalau akses menuju ke Borobudur itu tinggal belok kiri aja. Nah, tinggal ikutin jalan nanti sampai ke tempat wisata Borobudur. Ya cukup lengang sih gua rasa. Dari tadi gua konstan di angka 70 km per jam dan ngerem itu pas lampu merah doang. Seperti itu. Dan ini enak banget bawaannya jadinya. Ke sebelah kiri ini itu akses juga sih, seingat gue ya, ke Borobudur. Nah itu ada pelangnya, tulisan selamat datang di kawasan Borobudur. Jadi memang Borobudur ini bisa diakses dari beberapa arah ya, dari arah Magelang maupun dari Kulon Progo, ataupun dari Purworejo juga bisa sebenarnya langsung ke arah Borobudur teman-teman. Jadi bisa pilih lewat mana aja, cuman memang yang paling terkenal itu via Jalan Raya Jogja Magelang ini sih. Ya, kita sampai di lampu merah Metro Yudan ya namanya ya. Ciri khasnya di atas ada Grand Hotel, Artos Hotel. Kita jalan. Kita lurus sampai ujung, kita ke kanan. Beberanya lama banget, 3 menit lebih itu. Oke, ini kita udah di jalan Tidar kalau nggak salah. Kita udah di Magelang Kota. Setelah tadi lewat jalan Tidar ya, kita berada di Magelang Kota. Magelang Kota sejuta bunga. Jadi nanti rutenya kita akan melewati Temanggung sepertinya setelah dari Magelang ini. Seingat gue sih itu. Jadi kita nggak sampai Semarang ya, nggak bablas sampai Semarang, karena nanti kita motong lewat Temanggung. Masih di Jalan Ahmad Yani.
Di sini kita masuk daerah Secang dan ini jalanannya lurus. Gue juga nggak nyangka itu jalannya bisa lempeng banget gitu. Cuman di sini kita mulai nanjak karena memang di daerah Ambarawa itu kan dataran tinggi tuh, tahu gua. Jadi jalan kalau kita lurus terus itu nanti sampai di Ambarawa. Ini ada lampu merah. Ini kita bisa ke kiri kayaknya. Sip hijau. Kita ke kiri aja ke arah Temanggung. Yang kecil ya. Kita masih di daerah Secang, masih masuk wilayah Secang menuju arah Temanggung. Sini kita belok kiri. Ada petugas yang mengatur ya. Ada pelang itu Jakarta. Belok kiri. Nah, kita masuk jalan provinsi. Ini tandanya markahnya berwarna kuning. Nah, itu di belakang sana itu ada Gunung Sumbing. Kelihatan sebagian doang ya. Tapi bagus banget itu. Walaupun dilihat dari bawah. Jam 6:30 kita sudah berada di Bengkal Temanggung. Dan kondisi lalu lintas lumayan ramai teman-teman. Kalau tadi sih arah berlawanan ya. Itu tadi gue lihat ada pabrik yang cukup besar dan banyak orang ke sana. Untuk kontur jalannya aspal sih, cuma ya ada beberapa tambelan sih. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, main ramai, cuman ramainya itu ke arah sana, ke arah Magelang sana. Kita karena tadi kita melewati sebuah pabrik yang cukup besar. Jadi jalannya nanjak terus teman-teman. Masih di Temanggung, jalanannya nanjak terus, jadi nggak mau gua kebut lah, pengen nyantai aja, sayang bensinnya soalnya. Dan di sini dingin banget, cenderung mendung, di atas kita mendung, cuman ke arah barat sana itu terang banget. Jadi tadi mendungnya itu ya kisaran Jogja Magelang doang ternyata. Kita salib, mobil mau ke kiri dengan sisen. Kita masih lurus terus. Di sini udah di kota ya, kota Temanggung. Kita ke kanan teman-teman. Lurus terus arah utara, jalanannya nurun. Oh, nyebrang sungai. Biasanya memang gitu sih ya, karena sungai itu kan, yang sungai alami itu kan dia biasanya ya lembah bentuknya ya. Jadi rata-rata jembatan itu dia turun dulu, nyebrangin sungai, habis itu nanjak lagi. Karena memang
bentuknya itu bentuk lembah gitu. Ini kalau gua perhatikan dari tadi itu kesannya itu apa ya, rapih jalanannya, kanan kirinya banyak pohon. Memang trotoar kalau gua lihat nggak tersedia ya, jadi ya jalan pinggir yang ada batu-batunya itu. Kalau di sini jalan kanan kirinya malah ada jalan kecil lagi, kayaknya itu ya untuk pejalan kaki mungkin. Kesannya rapi sih, rapi banget, kanan kiri pohon, jalanannya aspal gitu. Mantap mantap. Nah, harusnya di sini kelihatan nih teman-teman. Wah, sebelah kiri itu Gunung Sumbing, sebelah kanan itu Gunung Sindoro. Kelihatan jelas banget. Kita foto dulu bentar. Bentuk lain dari kemasan aqua ya. Ya kalau di angle tertentu mungkin mirip-mirip tuh. Sama kayak bungkus aqua sama gambar bocil zaman dulu. Yang gunung ada 2 tuh, setengahnya jalan, kanan kiri sawah. Mudah-mudahan bisa kesampean buat pendaki keduanya. Mumpung masih muda. Karena kalau udah berumur kayaknya banyak pertimbangannya. Keren. Gunung Sumbing dan Sindoro. Mungkin kalau teman-teman yang masih pemula, recommendednya mulai dari perahu dulu kali ya. Perahu juga dekat sini sih, di daerah Wonosobo ke atas. Di tempatnya gue nggak tahu tuh. Ya kita jalan lagi. Kalau kita benar-benar lewat Wonosobo mungkin pemandangan lebih mantap kali ya. Cuman itu nanti rute di lain waktu mungkin ya. Gue sih pengen bikin video trip di beberapa rute yang berbeda. Kayak contohnya di trip sebelumnya itu via selatan lewat Bandung gitu. Nah sekarang gue coba via utara tapi lewat Temanggung Paraan. Mungkin next bisa rute yang nggak biasa, misalkan lewat Purwokerto Banjarnegara contohnya. Ya semoga aja ada kesempatan ya, ada keluangan dan kemampuan untuk bikin trip seperti itu teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan ini disuguhi pemandangan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro di sebelah kiri. Cuman memang sepanjang jalan juga kanan kiri itu pohon enak banget. Dari sini udaranya dingin banget teman-teman. Luar biasa banget emang Temanggung. Ini gue baunya nyantai karena masih menikmati lah. Sambil menikmati perjalanan yang jarang-jarang gitu. Ini kita ke kanan. Kalau diarahin sama Mbak Google ya. Kalau malam gelap banget ini. Gue pernah lewat sini malam-malam, nggak ada penerangan jalan sayangnya. Dan di sini dingin banget. Ini gua bawanya agak ngebut, sekitar 60-70. Wah, ada jembatan, ada tamannya. Progopistan areal 1108. Bagus tuh jembatannya. Kenapa gak viral ya? Sempat viral kali. Ini kita belok ke kiri.
daerah mana ini ya? Gue masih cari tahu nih. Bentar, kita cari tahu. Adirejo, Temanggung, masih daerah Temanggung ternyata ya. Nah, kalau di depan sana itu kelihatan ya teman-teman, itu Gunung Prau. Kalau nggak salah ya, Gunung Prau. Sebelah kiri itu masih kelihatan ya Gunung Sindoro. Memang kalau Gunung Prau itu nggak terlalu tinggi sih, kelihatan dari sini ya. Tuh. Dan biasanya Gunung Prau itu gunung yang recommended untuk teman-teman pemula ya, yang mungkin belum pernah naik mendaki gunung. Itu bisa mulai dengan mendaki Gunung Prau ini dulu teman-teman. Kalau gue pribadi belum pernah sih, mungkin next naik Gunung Prau sebagai permulaan yang tepat untuk memulai kesenangan mendaki gunung. Cuman karena memang recommended buat pemula, jadi gunung ini tuh cenderung ramai teman-teman. Jadi kalau pengen nuansa yang lebih mantep, hindari libur panjang ya kalau mau mendaki. Seperti itu. Sini kita diarahkan untuk belok ke kanan. Muntung, arah Muntung. Ih, bagus banget ya. Sepanjang jalan tuh bisa ngeliatin gunung, puncak gunung. Kita lanjut terus teman-teman. Masih ke arah barat ya ini ya. Oh ya, gue mohon maaf teman-teman kalau dari tadi terdengar suara gerak-gerak. Tuh karena gue masih pilek. Kagak sebu-sebu, gokil. Dari video sebelumnya itu gue pilek, sampai sekarang gue masih pilek. Kita ya sebelah kiri kelihatan teman-teman. Wah, bagus banget ya. Insya Allah emang. Ya buat warga lokal sih biasa ya. Kalau gue yang orang-orang yang kebetulan lewat ya rasanya luar biasa. Kayak misalkan gue di apa ya? Gue kan kalau di Jogja itu tinggalnya deket, kita nengok lagi. Awalnya dia bawahnya gokil. Jadi tempat kita berada saat ini juga termasuk dataran tinggi ya. Cuman gue belum tahu cara ngecek berapa mdpl-nya. Gue pengen tahu sih jalan yang gue lewatin itu. Karena apa dingin misalkan, kok dingin banget. Ternyata sekian mdpl gitu. Dan ini combo nih teman-teman. Bisa kelihatan semua dari Prau, Sindoro sama Sumbing. Kita coba cari spot yuk buat foto. Pengen foto gue. Nah di sini mantap kali ya. Bentar. Nah, nih. Sip. Nah bagus banget nih. Bawahnya pertanian, perkebunan. Terus di sebelah sana itu Prau. Sana ini Sindoro. Sebelah kiri ini Sumbing. Kalau nggak salah ya. Kalau keliru tolong koreksi di kolom komentar teman-teman. Ini gue mau foto dulu lah. Mau bikin video dikit. Lumayan buat posting-posting. Paket combo tuh. Kita lanjut lagi ya. Jadi setelah gue cek teman-teman, itu kita nggak lewat kota Parakan. Jadi gue kira kita bakalan lewat kota Parakan tuh. Jadi karena kita tadi langsung belok ke kanan lewat Jumo, jadi nanti kita langsung ke arah Sukorejo. Dan mantap sih.
Gue seneng banget bisa lewat sini. Sebenarnya sebelumnya gue pernah lewat sini tapi malam, jadi nggak kelihatan apa-apa. Cuman city light doang di kaki gunung Prau, kaki gunung Sumbing itu ada city lightnya gitu. Cuman tidak melihat gunungnya, ternyata bagus banget kalau pagi ya. Mungkin kalau agak siang kan ketutupan kabut. Cuman tadi kita lihat di kaki gunungnya malahan yang ketutupan kabut. Itu kalau lihat dari puncaknya luar biasa banget pasti ya. Ya mudah-mudahan bisa mendaki, punya kemampuan dan kesempatan untuk mendaki teman-teman. Ya, semoga teman-teman yang punya wishlist ya, punya daftar teman-teman yang ingin dikunjungi semoga bisa tersampaikan, bisa terlaksana teman-teman. Kita ke kanan, ke arah Sukorejo. Ini jalannya udah arah utara nih teman-teman. Sip. Kontur jalannya ya seperti ini teman-teman. Jalannya berliku, tapi sayangnya di sini banyak lubang dan tambelan-tambelan aspal. Ya dibilang jalan rusak ini sebenarnya. Jadi ya tidak bisa dinikmati. Sebenarnya enak sih jalannya, berkelok-kelok gitu. Cuman ini aja gue di pinggir banget jalannya, nyari yang rata. Sebelah kanan di tengah ini waduh tambelan semua isinya. Kenapa nggak dicoba di aspal ulang gitu, karena hampir panjang banget gitu tuh. Ini tambelan semua, aspal tambelan semua tuh. Makanya gue mesti perlahan di pinggir jalannya jadinya. Nggak terlalu rame juga sih ya jalanannya. Oke, aduh. Aduh, perut gue sakit. Aduh. Dan aduh. Bahkan ketika di turunan jadinya nggak bisa los gitu, jadi sering ngerem gara-gara jalanannya nggak rata. Wah mantep banget emang jalannya. Waduh betonnya habis, aspal lagi. Aspal rusak lagi. Waduh, wah ini vibesnya mantep nih. Pohon apa ini ya? Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa tulis dalam komentar. Kanan kiri kita itu hutan. Gua oke. Dan gua nggak sadar ya. Jadi waktu lewat sini itu kan malam. Gua pernah lewat sini malam dan itu kan gelap. Jadi nggak kelihatan kanan kiri itu apa. Nggak tahu hutan. Ini ada teras sharing. Teras sharing bagus banget. Kayaknya baru ditanam sih. Hutan-hutan. Sebelah kanan kita jurang. Di sebelah kiri juga ada teraseri.
Ini kalau jalannya mulus mantep ini. Cuman karena jalannya aduh tidak mulus jadi kurang mantap-mantap. Dan jalur sini ternyata jalur bukan jalan provinsi ya, jalan kabupaten. Cuman gue yakin di sini banyak diakses oleh truk besar dan kayaknya bus akap seingat gue lewat sini juga sih. Wah kita turun terus nih. Dari tadi gue ngerem terus. Mau nyalip truk yang di depan susah banget. Jadi ada dua truk di depan kita. Yang paling depan itu lambat banget jalannya. Apa truk? Wah bahaya banget itu. Ini kan jalur darurat buat yang remblong malah parkir di situ. Atau truk itu malah remblong ya? Kurang tahu juga ternyata. Ini lumayan mantap ternyata. Turunannya. Waduh. Masih turun terus. Gokil. Waduh. Tapi kalau arah sebaliknya itu ini malah tanjakan yang lumayan curam ya. Nah ini matahari cukup terik nih. Berbeda dengan yang tadi di daerah Magelang itu mendung banget. Di sini malah terang banget, terik banget. Kayaknya gue udah waktunya ke sarung tangan biar nggak hitam. Jadi gue kalau pakai sarung tangan itu bukan karena safety ya, karena biar nggak belang tangannya. Kalau malam itu gue nggak suka pakai sarung tangan kecuali dingin. Kalau dingin gue malah pakai sarung tangan gunung. Nih coba kita salip nih truk depan ngalingin ya, bisa nggak ya kakak? Nah bisa nih. Sip. Udah kita klakson jadi harusnya tahu. Dan sekarang sudah jam 8. Kita masuk di daerah Kendal, Kabupaten Kendal. Dan kalau di Google Maps sih untuk perjalanan masih 9 jam 49 menit. Dan berarti kita sudah menempuh waktu 2,5 jam ya. Karena kita tadi berangkat jam 4:30. 5:30. Oh sorry, 1,5 jam, 5:30 ya. 2,5 jam bener, 5:30, 6:30, 7:30, 8, jam 8. Jadi 2,5 jam. Dan kalau dari trip recordnya motor gua di speedometer itu kita sudah menempuh jarak 91,4 km. 91,4 km dalam 2,5 jam itu lumayan lambat ya ternyata. Oke. Ini jalannya beton banget ini. Kayaknya gue mau mampir buat sarapan dulu teman-teman, tapi gue belum nemu tempat yang buka. Masih pada tutup sih. Jadi kita lanjutkan perjalanannya aja. Di depan ada kambing. Besok mati nih. Dikorbanin. Waduh, parah banget jalannya. Banyak lubangnya. Kacau. Bersenang-senanglah kamu kambing, karena kamu besok tidak akan bersenang-senang lagi. Aduh, jalannya nggak rata. Sukorejo. Kita berada di Sukorejo. Ini kita putaran lurus.
Gue sekalian nyari sarapan. Apa ya, pengen sih nasi biar kenyang. Kita coba lihat-lihat, kayaknya nggak ada dah. Kagak ada teman-teman sarapan nasi, adanya bubur ayam. Nah, kita babas aja lah. Kita diarahin lewat lurus buat lewat Lempung ya. Jadi motong jalan. Nanti kita lihat jalannya seperti apa teman-teman. Kayaknya dulu gue lewat sini pernah sempat kesasar deh. Mudah-mudahan enggak. Jadi lewat jalan kecil-kecil gitu. Nanti keluarnya di apa, Lempung ya? Lempung apa Lumpang kalau nggak salah nama jalannya. Oke, kita lanjut aja deh. Kita menuju ke langit. Iya, di belakang ada gunung. Perahu ya kayaknya ya. Coba bukan ya? Perahu. Ya kita asal nyebutnya perahu. Ya kan. Padahal mah bukan ternyata. Waduh, dingin sekali bos. Dingin sekali di sini teman-teman. Teman kiri kita hutan. Cuman aku nggak tahu hutan apa ini. Pinus ya. Pohon pinus kan ini ya, kayaknya sih. Setiap hutan disebutnya hutan pinus. Dingin banget. Dingin banget ya. Dingin dari anginnya juga sih, anginnya dingin banget. Udaranya dingin, ketipa angin, aduh dingin banget dan ngantuk. Jalan aja naik turun mantap. Naik turun berlika-liku, tapi kalau jalannya mulus enak sebenarnya.